Halo Sobat Adiaksa, kembali lagi dengan podcast Edukasi Jaksa. Nah, mungkin ada yang bingung nih, kok ada suasana yang berbeda ya? Iya, apa aja sih yang berbeda nih? Kita kenalin satu-satu siapa yang beda. Pertama podcasternya berbeda, sekarang baru nih. Kenalin, saya Emmanuel Wisnu, saya Kasubsi 1 di Seksi Intelijen, dan rekan saya Lina Sinta Mutiara, saya jaksa fungsional di tindak pidana khusus. Nah, selain podcaster yang berganti, mungkin teman-teman pengikut edukasi jaksa nih, teman-teman Sobat Adiaksa lihat kok ruangannya beda. Biasanya kan ada tulisan itu Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Ini sekarang di mana? Apakah ruangannya direnov? Kita di mana sih? Ini sekarang kita tuh ada di ruangan PABBB. Oh, PABBB. PABBB itu apa? Itu seksi pemulihan aset dan barang. Oh, pemulihan aset dan barang bukti. Kira-kira kenapa kita di sini? Apakah ada kaitannya dengan narasumber kita hari ini? Siapa nih? Ya. Narasumbernya. Jadi kita hari ini akan menghadirkan Bapak Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Penelusuran Barang Bukti, Bapak Handaya Artawijaya. Selamat siang Pak Handaya. Nah, kita hari ini akan bahas salah satu bidang atau seksi di kejaksaan yang mungkin orang-orang jarang tahu ya. Kemarin kan kita sudah pernah bahas tuh pidana khusus, kemudian kegiatan pidana umum, pernah Intel juga sudah pernah kita bahas, Datun. Nah, ini ada satu bidang lagi yang berkaitan banget nih sama core bisnis jaksa, yaitu soal sidang dan pengelolaan barang bukti. Nah, kita sekarang kita masuk ya ke kita tanya nih, Pak, kalau PAPBB nih ya, dulu sepengetahuan kami nih ya, kami awal jadi jaksa itu taunya bidang PB3R ya. PB3R singkatnya apa ya, aku lupa juga ya. Nah, Pak, kalau ada perubahannya ini tuh pertama sejak kapan sih Pak, dan kenapa sih kok sekarang ada PAPBB, apalagi kalau di pusat namanya BPA ya, Badan Pemulihan Aset gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak Handaya. Jadi perubahan ini sejak 12 Februari 2024. Jadi berubah ke Badan Pemulihan Aset, di mana ada suatu perluasan tugas yang dulu sekedar PAPB sebelumnya hanya melakukan pengelolaan terhadap barang bukti dan rampasan. Nah, sekarang ditambah pemulihan aset. Jadi nanti kita bisa melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang belum kita temukan. Dengan adanya perkembangan, akhirnya kita dibentuk ini untuk membantu rekan-rekan dari bidang Pitsus maupun tindak pidana umum. Jadi mungkin ada kaitannya juga sama perubahan Undang-Undang Kejaksaan ya Pak, Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang kejaksaan ya, karena kan di situ ada beberapa kewenangan kita yang bertambah di situ ya Pak ya. Nah, terus Pak, kalau kita lihat nih, sebenarnya kan ada dua bidang ya, atau mungkin kalau bisa kita bagi ada dua sub bidang di sini. Ada pemulihan aset, ada pengelolaan barang bukti. Nah, sebenarnya Pak, kalau untuk pemulihan aset sendiri, kalau kita lihat di Pitsus nih Pak, misalnya teman-teman lagi nyidik Sinta nih ya kan? Sinta kan kalau misalkan nyidik ya kan, ada ditemukan kerugian negara, kemudian sudah ada penyitaan dan segala macamnya. Emang nggak bisa nyambung Pak sama Pitsus? Kenapa harus ada bidangnya sendiri gitu? Sebenarnya ini dibentuk dari Badan BPA dan kami selaku turunannya ya, dari Kejari maupun provinsi, kan ada sekarang sudah ada asisten pemulihan aset. Sekarang di Kejari ada PAPB, yang dimana kita membantu. Memang dari bidang itu di Intel pun ada penelusuran aset untuk membackup rekan-rekan dari teman Pitsus untuk melakukan proses penyidikan. Tetapi di sini kami juga bisa dilibatkan. Nanti dari rekan-rekan Pitsus memberi informasi kepada penentu PAPB, nanti rekan PAPB juga ikut terlibat di situ. Karena di dalam DIPA pun juga dianggarkan, dan itu pekerjaan jaksa tidak hanya sekedar mungkin kita fokus kepada tadi itu mungkin pemindanaan. Nah, pada saat itu suatu timbul kerugian keuangan negara, di situ kan sudah ada itu dalam audit, di mana dari hasil kekayaan mungkin dari tersangka itu kan kita telusuri. Disitulah nanti penelusuran, mulai dari nanti kita penelusuran perampasan sampai nanti eksekusi. Ya, kita bisa dilibatkan. Ya, selama ini terputus di bidang penyidikan. Berarti pelaksanaan tugasnya akan berkesinambungan ya, dari teman-teman penyidik ini bisa kolaborasi gitu. Nah, Pak,
Pak, kalau misalkan pelaksanaan tugasnya Pak, saya nanya nih, kira-kira bisa nggak sih pemulihan aset itu dilakukan setelah putusan Pak? Apakah memang harus kolaborasi dari awal nih? Kita harus nyari ya kan? Nah, misalkan kita cari gitu ya. Apa setelah putusan itu dibacakan, bisa nggak kita melakukan aset tracing, Pak? Jadi kalau secara secara aturan kan harus mulai dari penyidikan itu lebih memudahkan. Nah, kadang kita lalai di situ, baik rekan-rekan jaksa penyidik maupun nanti jaksa peneliti itu kadang lupa. Nah, apakah kita bisa muncul setelah itu? Kita bisa melakukan pengusahaan aset itu sebagai contoh dalam putusan yang sudah inkrah. Nah, itulah gunanya karena kami sebagai DMPAPB ingin menuntaskan, jadi tuntas tidak hanya sekedar eksekusi terhadap orang dan barangnya itu dalam penyitaan karena ada kelalaian. Sebagai contoh penyitaan terhadap sertifikat. Padahal penyitaan itu tidak hanya sertifikat tapi tanah dan bangunan. Karena pada saat diserahkan ke kami ke PAPB itulah menjadi masalah. Kami tidak bisa melakukan pelelangan, di mana artinya eksekusi tidak bisa dilaksanakan. Nah, itulah fungsi dari penelusuran aset itu. Berarti sering ya Pak kalau Bapak nemuin nih, misalkan kita katakanlah misalkan tipikor lah ya gitu, aset tracing disita cuma sertifikat si terdakwa ini punya aset di sana. Tapi tanahnya nggak ada. Tapi tanahnya nggak ada gitu Pak. Itu kerjaannya PAPBB ya untuk nyari itu, untuk nyocokin gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan dalam pelaksananya nih Pak, kira-kira untuk pemulihan aset sendiri nih, kegiatannya ngapain aja nih Pak selain kayak tadi nih mungkin aset tracing gitu. Ada kegiatan lain nggak Pak yang kaitannya sama penelusuran aset? Misalkan apakah nanti pengajuan sitanya juga dari PAPBB atau bagaimana gitu? Jadi kegiatan PAPB selain tadi penelusuran aset, terus mengenai rampasan, jadi pengelolaan terhadap barang bukti. Dalam pengelolaan barang bukti kita bisa melakukan melakukan administratif, yaitu melakukan pendataan. Karena sekarang secara digital semua data-data itu ada didokumentasikan dalam arsip. Jadi kalau yang zaman dulu kan kita dia catat hanya secara manual ya. Berarti sekarang masuk ke aplikasi ya? Sejak itu mulai penyitaan sampai masuk dalam data arsip. Jadi data untuk masalah rampasan itu sekarang udah nggak bisa main-main. Jadi itu akan tertuang dalam arsip yang dimana kita harus selesaikan itu. Nah, itu salah satu. Yang kedua, melakukan pemeliharaan barang bukti itu. Tujuannya apa? Biar ada suatu nilai. Kalau yang dulu barang bukti letak, udah dibiarin, pada saat dilelang harga turun. Pantas kemarin waktu saya ngembaliin BP itu motor ya kalau nggak salah, masih bersih banget motornya. Itu ada kegiatannya nyuci atau gimana? Itu salah satu dalam proses pemeliharaan barang bukti, baik itu proses dikembalikan maupun dirampas negara. Yang selalu kita rawat, di mana nanti proses pelaksanaan pelelangan, baik itu langsung maupun tidak langsung, itu bisa ada nilai jual yang lebih tinggi. Ya, begitu pula ada kegiatan yaitu pengembalian yang tadi ya, pengembalian terhadap korban maupun pihak lain. Pak, saya mau bertanya nih Pak, kan terkait tentang pengembalian ini kan sangat dekat dengan masyarakat nih, ya kan? Kadang nih ya Pak ya, masyarakat tuh pengen tahu gimana sih caranya biar barang itu bisa dikembalikan, terus ada nggak biayanya Pak? Ya, jadi dari masyarakat maupun pihak korban maupun pihak lainnya itu bisa melakukan pengembalian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Jadi nanti bisa melaporkan dari depan PTSP, nanti rekan-rekan PTSP akan menghubungi teman PPAPB dan pengambilan tanpa ada biaya. Berarti gratis ya Pak. Jadi tadi ada perawatan apa itu nggak usah diganti. Jadi nanti semua apa yang dilakukan pelayanan kepada masyarakat kita tidak memberikan biaya sebesar itu. Kalau misalkan tadi nyambung ya, kita mau ngambil nih, ada syaratnya bahwa apakah ada putusannya atau cukup dengan identitas atau bawa kepemilikan gitu Pak? Jadi untuk pengembalian cukup dengan identitas.
Lah mengenai putusan kita bisa melakukan pengecekan di SPP maupun kita menghubungi pihak jaksa. Berarti syaratnya nggak ribet ya? Nggak. Yang penting putusannya sudah inkrah, memang putusannya dikembalikan bisa berarti ya? Ya. Tapi Pak, itu putusannya bisa barang bukti itu bisa diambil ketika putusannya itu dikembalikan ya Pak ya? Ya, dikembalikan kepada korban maupun yang berhak. Nah, kayak kemarin nih, kalau nggak salah perkaranya Sinta ya ada ya. Motor punya terdakwa, ya kan? Karena memang digunakan untuk sarana ya, maksudnya untuk sarana tindak pidana. Diminta lagi Pak sama keluarganya terdakwa, tapi putusannya tuh waktu itu dirampas negara. Bisa nggak sih Pak dari keluarganya terdakwa mewakili terdakwa nih, misalkan dengan kuasa minta lagi motornya gitu Pak? Jadi yang barang yang untuk dirampas negara itu tidak bisa diambil. Jadi kita sebagai jaksa kan melaksanakan putusan hakim. Jadi kalau itu dirampas untuk negara ya otomatis ya kita nggak bisa melakukan pengembalian itu. Gitu. Terus barang buktinya dikemanain Pak kalau misalnya dirampas untuk negara? Jadi untuk barang bukti yang dirampas negara kita akan melakukan pelaksanaan lelang. Oke. Nah, tapi itu pun kita menunggu dari rekan-rekan jaksa untuk menyerahkan barang bukti itu ke PAPB. Baru kita tindak lanjuti. Apakah nanti itu dilakukan pelaksanaan lelang langsung? Lelang langsung itu apabila harga di bawah 30 juta, sedangkan di atas itu kita melalui KPKNL langsung. Tapi begitu pula kita bisa melakukan pelaksanaan lelang secara tidak langsung, KPKN langsung. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan nih Pak, ada warga masyarakat yang misalkan tertarik mau ikut lelang barang rampasan nih, bisa nggak sih Pak? Sama caranya gimana sih Pak? Jadi nanti mengenai pelaksanaan lelangan, kita akan umumkan melalui media elektronik maupun media cetak. Nah, itu akan kita sampaikan kepada masyarakat. Mungkin ada berkeinginan untuk mengikuti pelaksanaan lelang tersebut. Jadi ininya terbuka, siapa aja bisa. Terbuka untuk umum ya? Ya, terbuka untuk umum. Kalau boleh tahu lagi Pak, uangnya hasil lelangnya itu kemana nih? Berarti kan pertanyaan sering banget ditanyain. Udah dijual, udah ini uangnya kemana sih ini? Mungkin masyarakat harus tahu bahwa pelaksanaan lelang ini uangnya dimasukkan ke kas negara. Kalau misalkan dari KPKNL, nanti yang melakukan pelaksanaan lelang dari KPKNL akan menyerahkan ke kejaksaan. Dan kejaksaan akan melakukan akan mengambil dan kita setorkan ke kas negara sebagai PNBP. Oh begitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, oh jadi jaksa sering jual-jualin barang bukti, nggak ada ceritanya begitu berarti. Jadi berarti nyambung lah sama kemarin dari Kejaksaan Agung ya, ada pengembalian penyetoran kerugian negara. Berarti mirip dengan itu ya Pak, disetorkan gitu ya. Disetorkan ke kas negara. Oke begitu. Terus Pak, kita tadi udah bahas nih, yang dikembalikan sudah, yang dirampas sudah, ya kan. Terus Pak, kalau misalkan barang buktinya seperti narkotika, narkotika, sabu, ganja, pakaian, nah kayak gitu tuh pengelolaannya gimana Pak sampai nanti eksekusinya gitu? Jadi kita akan melakukan penyortiran terhadap barang bukti berupa sabu, narkotika maupun itu apakah barang, kalau yang pasti kalau untuk itu pasti kan dirampas untuk dimusnahkan. Nah itu nanti rekan PAPB akan memilah-milah apakah itu dimusnahkan atau itu dikembalikan atau dirampas negara. Kalau berkaitan yang tadi saudara sebut, yaitu dimusnahkan. Nanti barang akan dimusnahkan. Biasanya kita undang stakeholder, baik dari para pihak dari kepolisian, dari BNN maupun dari dinas kesehatan untuk menyaksikan dalam proses pemusnahan itu. Oh berarti sama kayak yang kita kemarin ya. Jadi pas banget nih kita podcast sama KSBB setelah ada kegiatan pemusnahan barang bukti. Iya betul banget. Berarti kemarin ada yang dibakar kayak gitu ya Pak. Ada yang masak, ada yang di blender ya. Ada beberapa obat tuh di blender kayak gitu. Nah terus Pak, kalau kita lihat ini kan tadi pelayanannya ya Pak, kita udah lihat Pak. Cuma kalau misalkan dalam mungkin pengalaman Bapak ya, entah sebagai KSBB atau mungkin Bapak secara pribadi sebagai jaksa, kesulitan yang ngelola BB itu apa sih Pak? Atau mungkin pernah ada pengalaman unik apa gitu? Ya jadi dalam pengalaman pribadi saya, ya mungkin dari rekan-rekan jaksa ini kan kadang jadi kembali lagi ya, kadang fokus terhadap pemindahan terhadap tersangka. Kita abai lupa terhadap ada barang bukti di situ. Nah, mulai dari tingkat peratut kita nggak memperhatikan, sebagai contoh tadi mengenai sertifikat, ternyata kita nggak telusuri, kita nerima hanya sita, ternyata tanahnya di mana, rumahnya di mana, yang jelas yang kita sita hanya dokumen.
akhirnya pada saat kita melakukan pelaksanaan eksekusi, badan selesai, barang bukti itu tidak selesai. Makanya saya berharap ya pengalaman pribadi saya, rekan-rekan ini teliti terhadap baik secara barang bukti maupun pada tersangka yang nantinya akan proses persidangan, sehingga pada saat melakukan eksekusi segalanya semua tuntas. Biar selesai, terus ada kepastian hukum juga ya Pak, sama misalkan ini sertifikatnya nih dirampas nih, maksudnya kita merampas sertifikat ya kan nggak ada harganya, tanahnya gimana, siapa yang mau beli kan? Ya itu sering kali terjadi mengenai barang bukti ya, karena saya juga seperti itu. Ini barang buktinya kok masih di gudang, gimana ini caranya? Berarti jarang yang apa istilahnya Pak, cross check langsung gitu ya. BB-nya di sini di penyitaan apa, terus nanti yang diserahkan apa, tapi tidak dicek sama fisiknya lagi gitu. Oh gitu. Terus ada lagi nggak yang mau ditanyain? Saya mau tanya Pak, kalau misalnya nih terkait tadi barang bukti berupa tanah, biasanya kan kalau misalnya kita udah sita gitu, ada perlawanan kayak gitu nih. Itu gimana? Oh iya tuh sering digugat ya kayak gitu. Kemarin tuh sampai yang ada kasus-kasus lah, banyak lah di internet itu nggak mau. Jadi ya kita kan selalu melakukan penjelasan kepada masyarakat, karena kita nggak bisa, mungkin masyarakat belum mengetahui bahwa barang itu dilakukan penyitaan terhadap kejaksaan maupun dari pihak penyidik. Makanya kita berikan penjelasan dan itu ada hak. Nanti kalau hak dari masyarakat mulai bisa melakukan gugatan, itu hak mereka. Kita siap untuk melakukan itu. Kalau misalkan pun kalah, ya kita hasil dari lelang itu ya kita kembalikan itu apa yang sudah hasil dari pelelangan. Tetapi kalau itu sudah masuk ke kas negara, itu sudah diatur dengan aturan. Berarti tetap dibuka kesempatan ya Pak, kalau misalkan ada pihak lain yang merasa keberatan upaya penyitaan itu, silahkan mengajukan upaya hukum yang ada gitu ya. Dan pasti kejaksaan juga akan mengikuti prosesnya seperti apa gitu ya Pak. Oke, menarik sekali ternyata ya masalah BB ini. Ternyata nggak cuma ya sering kita lihat tuh cuma digantung-gantung kita bawa ke sidang, ternyata ribet ya, ada banyak prosesnya, ada banyak perlakuannya terhadap masing-masing barang bukti ini. Nah mungkin Pak ada pesan-pesan untuk masyarakat mungkin, atau pesan untuk jaksa mungkin, misalkan untuk pengambilan BB, atau mungkin kalau misalkan perkara dari pidana seperti apa gitu Pak. Jadi pesan saya kepada masyarakat yang mempunyai hak terhadap barang bukti tersebut dan barang itu dikembalikan, bisa datang langsung ke kejaksaan untuk melakukan pengembalian itu. Karena apa? Itu hak dari pihak korban. Jadi bisa langsung dan itu pun tanpa dipungut biaya. Apabila pun tidak bisa datang ke kejaksaan, bisa memohon untuk bisa diantarkan, karena itu salah satu pelayanan dari PAPB Kejaksaan Negeri Kabupaten. Oh bisa diantar? Bisa diantar ternyata Pak Wisnu. Gimana Pak itu kalau misalnya bisa diantar, syaratnya apa Pak? Jadi itu syaratnya dari korban bisa apabila dalam situasi tertentu dalam kondisi tidak bisa melakukan pengambilan atau prasarana untuk datang ke kejaksaan tidak ada, bisa disampaikan. Bisa kenapa? Biasanya JPU kan berhubungan langsung dari para saksi atau korban itu, nanti bisa disampaikan ke PAPB. Jadi nanti pihak PAPB akan melakukan pengembalian itu. Jadi ternyata nggak cuma harus kesini sih kan, ternyata dari PAPB juga bisa mengantarkan dalam keadaan-keadaan tertentu ya Pak ya. Salah satu layanan. Ya, jadi nggak semuanya kita antar, tapi kalau memang ada keadaan-keadaan tertentu di mana yang bersangkutan tidak bisa mengambil, bidang PAPB siap mengantarkan. Gratis Pak? Gratis. Itu yang penting. Kadang-kadang yang sering ditanya, Pak biayanya berapa? Ternyata semua pelayanannya free. Gratis, tidak dipungut biaya. Ya, mungkin kira-kira itu ya Pak. Ternyata menarik sekali bidang pemulihan aset dan PAPBB ini yang sering mungkin kita tidak perhatikan, kita jarang lihat, nggak familiar ini apa sih, taunya orang pitsus itu aja kan. Ternyata eksekusi itu ada kaitannya erat dengan barang bukti juga. Jadi tidak bisa eksekusi itu selesai ketika orangnya sudah kita eksekusi ke lapas nih, sudah masuk penjara, selesai, tidak begitu saja. Ternyata ada barang bukti juga yang harus kita eksekusi, yang harus kita selesaikan. Nah, teman-teman, sobat Adiaksa semua, itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Kasih BB.
menarik sekali ternyata ya, setelah kewenangan kita diperluas, ternyata banyak hal juga yang harus diperhatikan. Pun demikian dengan masyarakat ya, ketika menerima layanan itu tidak hanya layanan-layanan yang berkaitan dengan persidangan, tapi juga layanan terkait barang bukti. Mulai dari itu pengambilan, bahkan nanti barang bukti yang dititipkan di sini juga ternyata kita rawat, seperti itu. Dan yang perlu dicatat semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Jadi untuk sobat Adiaksa yang punya perkara pidana, kalau misalkan ada barangnya yang ternyata dikembalikan, jangan takut, jangan sungkan, gak usah ditunda-tunda. Kalau memang sudah putus, ambil saja. Langsung datang ke Kejaksaan. Langsung datang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Ya, kira-kira cukup demikian, Bapak. Terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih atas insight-nya. Nanti kita jumpa lagi. Nah, untuk teman-teman sobat Adiaksa, kalau misalkan ada kita mau bahas apa lagi nih? Ada nih yang menarik nih, silahkan. Silahkan nanti kita taruh aja di komen, nanti akan kita pilih mana yang paling menarik. Nah, terakhir nih saya melanjutkan pantun dari podcaster sebelumnya. Apa tuh pantunnya? Putri Mutian Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast edukasi jaksa berikutnya. Dadah.